Selamat datang, dan selamat beribadah, di JKI The Way, BSD. Mari hadir, ibadah Minggu Raya, sesi 1, online dan on-site service, pukul 11 siang WIB, sesi 2, online service, pukul 19 malam WIB. Mari beribadah bersama kami, baik secara on-site ataupun online. Untuk persembahan dan perpuluhan, dapat disalurkan via barcode QRIS, atau transfer rekening terlampir. Jangan lupa untuk subscribe dan follow sosial media kami. Mari siapkan hati dan pikiran kita, selamat beribadah. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan turut bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari saudara, kembali kita menyanyi, menyembah Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang perkasa, penasehat ajaib kami. Haleluya. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu, Allah yang perkasa, Allah yang ajaib, penasehat ajaib kami, Allah yang Immanuel, menyertai kami, menolong kami. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu, buat segala pertolongan-Mu di sepanjang hidup kami. Kami menyembah-Mu, Allah yang hidup, Allah yang perkasa. Yesus Tuhan.
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Haleluya. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Mari bersama saudara. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat, haleluya, Dia jadikan semua. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Shalom semuanya. Shalom Bapak Ibu, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Senang kita boleh ada dalam program ibadah minggu malam ya. JKI The Way, jam 7, setiap jam 7. Dan dalam ibadah minggu malam ini kita masih dalam pendalaman materi soal seri perkataan dan pengajaran Yesus Kristus. Dan sebelum kita mulai, saya mengajak semua untuk kita berdoa. Kita sudah memuji menyembah Tuhan dan sekarang ini kita mau berdoa agar Roh Kudus yang menuntun kita, membuat kita paham dari ayat-ayat yang kita akan coba baca dan renungkan. Bersama kita satu hati kita doa. Bapak yang baik, terima kasih buat minggu sore malam hari ini. Tanpa kekurangan suatu apapun, kami itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kami sudah memuji menyembah Tuhan, berharap sungguh pujian penyembahan kami ini menyenangkan Tuhan. Dan sebentar kami rindu, kami dilawat oleh kebenaran-Mu, firman-Mu. Berharap sungguh Roh Kudus mengurapi setiap kami, sehingga ayat-ayat yang kami mau baca dan renungkan ini tidak lewat begitu saja. Kami mendapatkan rema daripada-Mu yang membuat kami semakin bisa menata hari kami, hidup kami, menjadi hidup yang penuh berkat bagi banyak orang dan hidup yang lebih menyenangkan hati-Mu. Jangan satupun kami yang Kau lalui. Kami percaya ibadah minggu ini ya akan memberkati setiap kami, dan kami alaskan ibadah ini hanya dalam nama, di atas segala nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Yuk Bapak Ibu, mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita masuk dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan di ibadah minggu malam online ini. Inilah nats yang akan kita coba dalami ya dalam seri pengajaran perkataan dan pengajaran Yesus Kristus. Masih terambil dalam Lukas pasal 4, cuma di beberapa ibadah yang sebelumnya kita fokus mendalami ayat 18. Tapi sekarang kita lebih fokus pada ayat 19-nya. Tapi karena ayat 19 ini berkaitan dengan ayat 18, maka saya mengajak semua untuk bisa paham membaca dari ayat 18 dan ayat 19-nya bersama saya. 3-1 ya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang.
Saya tidak perlu menjelaskan kenapa saya membaca roh Tuhan, ya, bukan roh Tuhan atau roh Allah ada padaku, ya. Karena kalimat yang digunakan diterjemahkan dari bahasa Yunani pneuma kurio, ya. Dan kalau Bapak Ibu sudah mengikuti khotbah saya selama ini, terutama kalau Bapak Ibu ikut juga khotbah saya di setiap jam 11, maka Bapak Ibu tentu sudah paham bagaimana pemahaman saya dalam kata kurios itu, ya, kata Yunani kurios yang di LAI ada yang diterjemahkan Tuan, tapi ada yang diterjemahkan Tuhan. Ini yang saya bilang menjadi sedikit rancu dalam pemahaman berikutnya. Saya mengikuti terjemahan kata kurio atau kurios dalam bentuk seperti bahasa Inggris. Kata Inggris yang dipakai untuk menerjemahkan kata kurios adalah Lord. Kalau Lord itu kan artinya Tuan. Kalau Lord-nya ditujukan kepada Allah atau Yesus, maka L-nya besar. Kalau Lord-nya, Tuannya ditujukan kepada bos manusia, maka L-nya kecil. Maka saya mengikuti itu. Maka kurios di sini saya terjemahkan menjadi Tuan, tapi karena bicara mengenai roh Allah, Roh Kudus, ya, maka Tuannya di sini T-nya besar. Lebih panjang lebarnya sudah saya jelaskan di khotbah-khotbah saya yang lainnya. Yang saya mau katakan dalam Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Ini juga sudah saya singkapkan dalam seri sebelumnya. Kita belajar bahwa perkataan Yesus yang direcord, dicatat dalam Lukas 4 ini bukanlah perkataan orisinil dari Tuhan Yesus atau dari Yesus Kristus, tapi Yesus mengucapkan dan tercatat di Lukas 4 ayat 18-19 ini mengutip dari Perjanjian Lama, yakni sebuah nubuatan dalam kitab Yesaya pasal 61. Nah, di Lukas 4 ayat 18 dan 19, itu dikatakan yang saya kasih warna merah, ya. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Pertanyaannya, apa yang dimaksud memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang itu? Apa sih arti dari tahun rahmat Tuhan itu? Kenapa Yesus ketika mengutip Yesaya 61, ketika dia menjadi pemimpin yang membacakan kitab Yesaya, dan dia memilih Yesaya 61, dia kemudian mengatakan bahwa tahun rahmat Tuhan itu sudah terjadi ketika teks ini dibacakan. Ya, kalau Bapak Ibu membaca konteks lengkapnya dalam Lukas 4 seluruhnya, maka Bapak Ibu mengerti apa yang saya katakan. Apa yang dimaksud dengan tahun rahmat Tuhan telah datang itu? Nah, kalau kita membaca kembali lebih dalam Lukas 4 ayat 18 ayat 19, ya, kita fokus membaca yang warna merah saja karena ayatnya sudah kita baca tadi. Kita mengerti bahwa tahun rahmat Tuhan itu bicara soal ini. Apa itu? Perhatikan. Memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi, kalau konteks dari Lukas 4 ayat 18-19 ini dibaca dengan kepala dingin, dikeluarkan maknanya, maka tahun rahmat Tuhan adalah waktu pembebasan bagi orang tawanan, penglihatan bagi orang buta, dan waktu untuk membebaskan orang yang tertindas. Inilah pengertian tahun rahmat Tuhan jika kita membaca Lukas 4 ayat 18-19. Tahun rahmat Tuhan itu intinya adalah masa terjadinya pemulihan yang datangnya dari atas, yang datangnya dari surga, yang datangnya dari Tuhan. Nama lainnya dalam konteks Lukas 4, tahun rahmat Tuhan, di mana orang-orang yang tawanan akan mengalami pembebasan, orang-orang yang buta akan dicelikan, dan orang-orang yang tertindas juga akan mengalami pembebasan atau kelepasan atau pemulihan. Inilah yang dimaksud dengan tahun rahmat Tuhan itu, Bapak Ibu. Nah, sekarang coba kita bandingkan dengan Yesaya 61 yang dikutip Tuhan Yesus, atau dikutip Yesus Kristus, atau dikutip oleh Tuhan Yesus kita dalam Lukas pasal 4 ayat 18-19. Kan tema kita pada hari Minggu ini adalah tahun rahmat Tuhan. Nah, terminologi tahun rahmat Tuhan ini, kalau kita ukurannya Alkitab, cuma ada di 2 tempat, Bapak Ibu. Yakni di Lukas 4, yang diucapkan Yesus itu,
Tapi kita tahu konteksnya, Yesus mengucapkan itu karena Yesus sedang membaca kitab Yesaya 61. Maka terminologi tahun rahmat Tuhan itu memang cuma ada di dua tempat ini. Tentu mungkin ya, kalau terminologinya lain tapi punya pengertian yang sama, mungkin ada di tempat lain. Tapi terminologi, kalimat tahun rahmat Tuhan, itu kalau di Alkitab kita cuma ada di dua tempat, di Lukas 4 dan juga di Yesaya 61. Maka karena cuma ada di dua tempat, tentu tidak menjadi halangan buat kita untuk mendalaminya lebih lagi. Kecuali misalnya, terminologi tahun rahmat Tuhan itu di sepanjang Kejadian sampai Wahyu ada 1000 kali digunakan. Nah, kalau 1000 kali tentu Bapak Ibu kan butuh effort, butuh waktu ya untuk melihat apakah pengertian dari tahun rahmat Tuhan di 1000 tempat di Alkitab. Tapi karena cuma ada dua, di Yesaya 61 dan di Lukas 4. Kalau Bapak Ibu mengabaikan ini ya Bapak Ibu tentu berarti bukan seorang bukan seorang penggali Alkitab ya. Tapi orang yang cuma sekedar diragukan kredibilitasnya gitu. Karena cuma di dua tempat. Maka setelah kita tahu tadi tahun rahmat Tuhan sesuai konteks di Lukas 4 itu bicara soal apa, ya mau nggak mau kita baca harus Yesaya 61 juga. Yesaya 61 ini kita baca ayat 1 sampai 3 saja ya. Kalau Bapak Ibu ada waktu nanti baca lebih ayat-ayat di bawahnya. Yesaya 61 ayat 1 sampai 3 saya bacakan. Kalau sudah membacanya juga bersama saya, puji Tuhan. Bersama saya ya. Roh Tuhan Yahweh ada padaku, oleh karena Yahweh telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Yahweh dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Yahweh untuk memperlihatkan keagungannya. Yesaya 61 ayat 1-3. Kalau Bapak Ibu baru mendengarkan saya, terus kok saya mengucapkan kata Yahweh, terus menghubungkan saya dengan pengagum nama Yahweh, yang haram sama kata Allah, Bapak Ibu tentu salah. Karena saya juga tadi membaca terjemahan Indonesia di Yesaya 61 ini ada kata Allah. Coba perhatikan yang saya kasih warna merah tadi ya di ayat ini. Untuk memberitakan tahun rahmat Yahweh dan hari pembalasan Allah kita. Berarti saya tidak seperti orang yang pengagum nama Yahweh, sebab kalau pengagum nama Yahweh itu biasanya haram menggunakan kata Allah. Dan saya juga bukan seperti orang Kristen yang biasa ya, yang mengucapkan kata Allah tapi haram atau kayaknya keluh ketika menyebutkan nama Yahweh ya. Saya adalah orang yang mulai belajar membaca Alkitab sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Kata Yahweh saya ucapkan karena itulah kata asli yang ada di Yesaya 61 ini. Dalam terjemahan LAI Lembaga Alkitab Indonesia, Alkitab Bapak Ibu, itu adalah diterjemahkan menjadi kata Tuhan, huruf besar, Tuhan semuanya ya. Jadi kalau di bahasa Ibraninya Alkitab menggunakan kata Yahweh, YHWH, maka biasanya ya LAI menerjemahkannya menjadi kata Tuhan dengan alfabet semuanya, huruf besar semuanya. Tapi ini agak rancu kalau diterjemahkan pemahaman itu dalam Yesaya 61. Karena kalimat asli dalam Yesaya 61 di kalimat awal itu adalah Adonai, Ruah Adonai Yahweh. Ruah itu artinya roh, diterjemahkan roh oleh LAI, saya tidak keberatan, memang itu artinya. Ya, meskipun punya arti lain, tapi saya tidak mau dalami itu dulu, nanti ada waktunya saya mendalami soal roh itu apa pengertiannya. Kalau kita misalnya ngebahas nanti ya, beberapa bulan ke depan di ibadah jam 11, doktrin tentang Roh Kudus dalam konteks Tritunggal. Saya akan jelaskan soal itu. Tapi hari ini kan kita lagi ibadah malam, serinya perkataan dan pengajaran Yesus. Ya, Yesaya 61 itu mengatakan terjemahan bahasa aslinya adalah Ruah Adonai Yahweh. Nah, kata Adonai itu biasanya lazimnya di banyak tempat Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkannya menjadi Tuhan. T-nya besar.
U-A-U-H-A-N-nya kecil. Jadi Adonai itu diterjemahkan Tuhan dengan T besar, tapi yang lainnya kecil. Sedangkan Yahweh, ya, kalau ada bahasa asli Yahweh di Perjanjian Lama, LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, menerjemahkan menjadi Tuhan, alfabetnya semuanya besar. Ya, hurufnya semuanya besar. Ya. Nah, kapital, bukan alfabet. Kapitalnya semuanya besar. Ya. T-U-H-A-N, huruf kapital, huruf besar semuanya. Maka kalau kita mengikuti yang lazim dipakai oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, ketika kita ketemu kata Adonai Yahweh, logikanya, kalau ngikutin cara berpikirnya LAI, diterjemahkan menjadi Tuhan, Tuhan. Tuhan yang pertama itu hanya T doang besar dari terjemahan kata Adonai, sedangkan Tuhan kedua semuanya kapital, huruf besar semuanya, karena diterjemahkan dari kata Yahweh. Tapi menariknya dalam konteks Yesaya 61, karena bahasa atau dilafalkan Tuhan, Tuhan kan aneh ya. Meskipun kita tahu yang Tuhan kedua itu kapital, huruf besar semuanya, terus Tuhan yang pertama itu hanya T doang, tapi kan ketika dilafalkan Tuhan, Tuhan kan orang mendengarnya Tuhan diulang 2 kali. Kenapa diulang 2 kali? Aneh dong. Makanya LAI menerjemahkannya menjadi Roh Tuhan Allah. Ya. Coba cek Alkitab saudara, terjemahan baru maupun terjemahan baru 2. Roh Tuhan Allah ada padaku. Ya. Karena Tuhan telah mengurapi aku. Yahweh di situ T-U-H-A-N, huruf besar semuanya. Jadi lucu ya. Ya. Di dalam terjemahan Ruah Adonai Yahweh diterjemahkannya Tuhan Allah, sedangkan di kata YHWH yang lainnya tetap diterjemahkan menjadi Tuhan kapital atau huruf besar semuanya. Saya sebelum mendalami ini, saya pikir bahasa asli dari terjemahan LAI di Yesaya 61 yakni Tuhan Allah itu dari bahasa asli Ibrani Adonai Elohim. Karena Adonai itu kan memang diterjemahkan Tuhan biasanya oleh LAI, dan Allah itu diterjemahkan biasanya Elohim itu diterjemahkan menjadi Allah oleh LAI. Jadi saya pikir Tuhan Allah itu diterjemahkan dari kata Ibrani Adonai Elohim. Ternyata tidak. Bahasa asli yang digunakan oleh penulis Yesaya adalah Adonai Yahweh. Kalau ngikutin cara tafsirnya LAI, mestinya diterjemahkan Tuhan Tuhan. Jadi itu kenapa saya bilang saya agak seuzon gitu ya. LAI ini bukan cuma menerjemahkan tapi juga sudah menafsirkan. Dalam konteks bahasa Indonesia Bapak Ibu, ya, Tuhan dan Allah itu meskipun 2 kata berbeda, cek deh di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu merujuk pada satu, yakni Sang Pencipta, Sang Maha. Silakan dicek. Tidak ada pengertian lain dari Tuhan, tidak ada pengertian lain dari Allah, kecuali mungkin tambahan di dalam konteks Allah, yakni nama Tuhan dalam bahasa Arab. Itu Allah ya. Tapi sisanya, penjelasan berikutnya adalah ya bicara soal Sang Penguasa, Sang Maha, Sang Pencipta. Tapi kalau kita lihat bahasa Ibrani, Bapak Ibu, kata Adonai dan kata Yahweh itu tidak memiliki kesepadanan. Karena Yahweh itu bicara mengenai Allahnya Israel. Sedangkan Adonai itu bicara mengenai konteksnya Tuan, Lord, yang seperti sudah saya jelaskan. Ya. Jadi memang ini ada sesuatu yang ditafsirkan dalam penerjemahan, sehingga akhirnya ketika di kemudian hari, di tempat lain, di kitab lain, di ayat lain, di pasal lain, akan terjadi kerancuan seperti kata Adonai Yahweh yang kita baca di Yesaya 61. Tapi saya tidak mau lebih dalam lagi ke situ karena sudah saya bahasakan dengan panjang lebar dalam 33 seri saya tentang kristologi dalam konteks Tritunggal. Minggu ini, tadi jam 11, saya mulai membahas tentang Bapa atau tentang Allah dalam doktrin Tritunggal. Nanti juga akan saya bahas soal ini. Ya, panggilan Allah yang ada di Alkitab itu apa saja? Salah satunya tentu Adonai. Kembali ke Yesaya 61, bahwa tahun Rahmat Tuhan itu disamakan dengan hari pembalasan Allah. Perhatikan yang saya kasih warna merah. Untuk memberitakan tahun rahmat Yahweh, tahun rahmat Tuhan, dan hari pembalasan Allah kita. Ya. Jadi, dalam struktur kalimat di Yesaya 61 ini, tahun rahmat Allah, tahun rahmat Yahweh, dan hari pembalasan Allah itu seperti mata uang logam. Punya 2 sisi. Kalimatnya berbeda, gambarnya berbeda, tapi nggak terpisahkan. Ya.
Tahun rahmat Yahweh ya hari pembalasan Allah kita. Hari pembalasan Allah kita ya tahun rahmat Yahweh. Meskipun ketika kita ngebahas contoh hanya tahun rahmat Allah, tahun rahmat Yahweh, kita punya deskripsi atau penjelasan sendiri. Ketika kita ngomongin pembalasan hari Allah, pembalasan Allah, ya kita punya deskripsi atau penjelasan sendiri. Tapi ini tidak bertentangan satu dengan lainnya, ya. Karena dalam konteks Yesaya 61 ini terhubung dengan kata sambung dan yang saya bilang tadi. Ini seperti mata uang yang punya dua gambar yang berbeda di dua sisinya. Coba deh cek kalau ada uang logam di mejamu. Wah, saya nggak punya uang logam di meja saya. Ya, biasanya itu ada dua gambar yang berbeda, tapi nggak bisa dipisahkan. Ya, mungkin sisi satu tuh menunjukkan angka Rp 500, berarti Rp500. Gambar yang berikutnya mungkin gambar burung. Ya. Misalnya burung cendrawasih contohnya. Cendrawasih kita bisa deskripsikan. Kita bisa jelaskan apa itu burung cendrawasih. Rp 500 kita bisa jelaskan, kita bisa deskripsikan. Tapi ketika dalam bentuk mata uang ya nggak bisa dipisahkan itu. Gambar raja cendrawasih dan angka Rp 500. Sebab kalau punya mata uang logam hanya ada satu sisi gambar, satu sisinya saja. Contohnya gambar burung cendrawasih saja. Sedangkan sisi lainnya itu tiba-tiba licin, nggak ada ukiran, nggak ada pahatan, nggak ada cetakan angka Rp 500, maka itu nggak laku. Sebaliknya juga, kau punya mata uang, ada sisinya gambarnya Rp 500, tapi sisi belakangnya burung cendrawasihnya nggak ada, ya itu juga nggak laku gitu ya. Nah, hari tahun rahmat Allah dan juga hari pembalasan Allah itu adalah peristiwa yang sama. Ya, dua hal dalam satu peristiwa. Itu kalau pemahaman saya. Kembali kita coba mendalami apa sih yang dimaksudkan dengan hari rahmat Allah, hari rahmat Yahweh, tahun rahmat Yahweh dan hari pembalasan Allah dalam konteks Yesaya 61 tadi. Nah, kita baca lagi tapi nggak usah semuanya. Coba yang kasih warna ungu aja. Karena ayatnya sudah kita baca tadi. Apa sih yang dimaksud dengan tahun rahmat Yahweh dan hari pembalasan Allah itu? Kalau kita baca yang teksnya saya kasih warna ungu adalah menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, merawat orang-orang yang remuk hati, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, menyanyikan puji-pujian ganti semangat yang pudar. Itulah yang dimaksud dengan tahun rahmat Yahweh atau hari pembalasan Allah kita. Jadi, yang disebut dengan tahun rahmat Yahweh di konteks Yesaya 61, itu sebenarnya kurang lebih sama dengan apa yang diucapkan Yesus dari Lukas pasal 4 ayat 18-19. Karena kita tahu konteksnya, memang Yesus ketika ucapannya itu dicatat dalam Lukas pasal 4, dia memang sedang membaca kitab Yesaya 61 ayat 1 dan seterusnya. Cuma di dalam Lukas dipenggal, dipotong. Tidak utuh seperti Yesaya 61. Tapi inti beritanya, kerikmanya sama. Dalam Lukas 4 tadi kan ada kalimat juga. Pembebasan bagi orang tawanan. Ya. Penglihatan bagi orang buta. Pembebasan bagi orang-orang yang apa tadi bahasanya? Coba kita cek lagi ya. Coba saya cek lagi. Pembebasan bagi orang-orang yang tertindas. Perhatikan Lukas 4 ayat 18-19. Ini kan hampir sama dengan apa yang kita baca dalam Yesaya 61 ini. Meskipun Yesaya 61 lebih luas, lebih lebar, lebih panjang lebar ya. Kabar baik kepada orang sengsara, merawat orang yang remuk hati, pembebasan bagi tawanan, ya, dan juga bagi orang-orang yang terkurung mengalami kelepasan dari penjara, ya. Di mana orang yang berkabung akan dihibur, ya. Mengaruniakan perhiasan kepala ganti abu, karena orang yang berduka dalam konteks Israel itu harus nabur abu di kepalanya. Ini sekarang diganti dengan perhiasan. Minyak wangi untuk pesta ganti kain kabung. Nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Inilah yang disebut dengan tahun rahmat Allah. Kurang lebih sama. Di mana Tuhan, di mana Allah, di mana Yahweh memberikan kelegaan, memberikan pembebasan kepada umatnya. Inilah yang juga disebut sebagai hari pembalasan Allah kita. Pembalasan itu bukan saja kepada
diberikan kepada musuh kita, tapi pembalasan juga kepada kita. Saya masih ingat, lupa tepatnya di pasal berapa, di ayat berapa, tapi orang-orang yang martir di perjanjian di dalam zaman, di akhir zaman yang ada di kitab Wahyu, itu pernah berada di dekat tahta Tuhan dan mereka bertanya atau mengadu kepada Tuhan, "Kapan pembelaanmu atas kami? Kami sudah martir, darah kami sudah kami curahkan, kapan kau membela kami?" Kurang lebih begitu. Dan Tuhan nyatakan pembelaannya bagi martir-martirnya ini. Pembelaan itu bukan saja kutuk dan hukuman kepada orang-orang berdosa yang menzolimi, yang mungkin membunuh anak-anak Tuhan, tapi juga hari pembelaan Tuhan itu bicara mengenai penderitaan yang tadinya dialami oleh anak-anak Tuhan sehingga mereka mati dalam konteks Wahyu akhir zaman itu, mereka dibalaskan dengan apa? Dengan hal-hal yang baik. Sehingga meskipun mereka sebagai manusia hidupnya menderita, sengsara, akhirnya mati martir, tapi akhirnya dalam kekekalan Tuhan balas dengan sukacita, berkat berlimpah, dan mahkota yang luar biasa yang akan dirasakan di dalam kekekalan. Itulah hari pembalasan Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan hari atau tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah itu berarti masa di mana Tuhan, di mana Yahweh akan memulihkan orang percaya dan memberikan balasan yang penuh keadilannya kepada semua orang. Dan yang disebut dengan tahun rahmat Allah, hari pembalasan Allah, itu di tempat lain di Alkitab kita, itu mungkin sama dengan sebuah terminologi yang namanya hari Tuhan. Kalau kita sudah mendalami akhir zaman, hari Tuhan itu bicara mengenai hari Tuhan. Hari penghukuman Tuhan, hari pemulihan Tuhan bagi umatnya, hari di mana Tuhan akan rapture umatnya, hari di mana Tuhan akan hancurkan langit dan bumi yang pertama, hari di mana Tuhan akan berikan langit bumi yang baru kepada orang-orang percaya. Hari Tuhan itu hari di mana Tuhan akan menghakimi dan menghukum bumi. Di saat yang sama hari Tuhan itu juga bicara mengenai hari di mana Tuhan memberkati umat pilihannya dengan pemeliharaan yang luar biasa dahsyat. Itulah hari Tuhan. Memang ini tafsir yang saya bilang agak mirip dengan apa yang kita baca dalam Lukas 4 dan Yesaya 61 sebagai tahun rahmat Tuhan atau hari pembalasan Allah. Jadi kata Yesus, kalau kita baca tadi Lukas pasal 4 itu, yang dimaksud dengan tahun rahmat Allah itu sudah berlangsung sejak ia membaca dan mengkhotbahkan Yesaya 61 itu. Dia membacakan Yesaya 61 ini, kalau Bapak Ibu ikuti seri yang sebelumnya, itu dilakukan Yesus di hari Sabat di sinagoge di kampung halamannya Nazaret. Kalau kita membaca kitab Lukas, setelah Yesus mengutip Yesaya 61 dan kemudian menutup kitab itu dan memberikan kitab itu kepada pemimpin rumah ibadat, Yesus kemudian berkata, "Hari ini, sejak kau mendengarkan nats ini, maka apa yang dikatakan nats ini sudah terjadi." Lukas 4 ayat 18-19 bicara mengenai tahun rahmat Allah. Yang kita tahu dalam Yesaya 61 juga itu punya nama lain, hari pembalasan Allah kita. Jadi ketika Yesus berkata, ketika kubacakan nats ini, maka masa itu sudah terjadi, artinya tahun rahmat Allah itu sudah mulai berlangsung, mulai berlaku ketika Yesus mengucapkan Yesaya 61 di sebuah rumah ibadat di Nazaret di hari Sabat. Maka sejak saat itu sampai saat ini, saya percaya ini adalah masa yang disebut dengan tahun rahmat Allah atau hari pembalasan Allah kita. Artinya apa? Artinya di dalam Yesus tidak lagi ada penawanan. Karena yang ditawan dibebaskan. Tidak ada penindasan. Karena orang sudah dibebaskan dari segala penindasan. Tidak ada kesengsaraan. Tidak ada penderitaan. Tidak ada duka cita. Karena tadi abu sudah Tuhan ganti dengan perhiasan. Dan juga minyak wangi ganti dengan duka cita. Jadi semua yang disebut dengan penawanan, penindasan, kesengsaraan, penderitaan, dan duka cita, itu bagi orang yang hidup di dalam Yesus
sejak Yesus mengutip ini di sebuah hari Sabat di rumah ibadat Nazaret, Yesus katakan, sudah terjadi yang namanya tahun rahmat Allah, di mana tidak lagi ada orang yang ditawan, tidak lagi ada orang yang ditindas, tidak akan ada lagi orang yang sengsara, menderita, dan duka cita. Dalam Yesus itu akan dialami kelepasannya. Tapi apa yang disebut penawanan, penindasan, kesengsaraan, penderitaan, dan duka cita itu masih dirasakan bagi semua orang yang masih berada di luar Yesus. Maka dengan punya pemahaman ini, Bapak Ibu mestinya harus menjaga attitude kita juga, atau sikap iman kita juga. Kalau Bapak Ibu kehilangan orang yang dicintai, duka citanya berkepanjangan seperti orang dunia, berarti Bapak Ibu belum merasakan tahun rahmat Tuhan. Sebab kalau orang sudah hidup dalam Yesus, orang ini akan mengalami hari-hari di bumi ini dalam pengertian melewati tahun rahmat Allah. Maka duka citanya tidak seperti orang yang tidak berpengharapan. Tentu kehilangan orang yang dicinta, kehilangan suami, istri, orang tua, anak, itu pasti menyakitkan sebagai seorang manusia. Tapi kita yang sudah dalam Tuhan, percaya bahwa nggak lagi kita hidup dalam duka cita. Meskipun saya sedih ditinggal mati orang yang saya cintai, tapi aku percaya dia sudah selesaikan tugasnya. Maka duka citanya mungkin sehari, ya paling lama 3 hari, seminggu, habis itu bisa move on, bisa lewat, dan kembali bisa bersuka cita, seperti layaknya seseorang yang sedang mengalami tahun rahmat Allah. Orang yang sedang dalam penderitaan nyaris kebangkrutan misalnya juga, itu tidak akan menderita, tidak akan stres berkepanjangan. Sebab orang yang sudah dalam Yesus mengalami yang disebut dengan kejatuhan finansial, dia tetap percaya bahwa dia ada dalam tahun rahmat Allah. Artinya, ya, yang namanya penurunan finansial, sedang mengalami resesi ekonomi, itu tidak akan berdampak apa-apa pada dirinya. Dia akan terus penuh sukacita karena resesi ekonomi tidak membuatnya duka cita. Dia akan terus memberi yang terbaik kepada Tuhan dan juga kepada sesama manusia, karena resesi ekonomi yang dia alami tidak akan membuat dia sampai menderita, karena dia sudah punya pemahaman, aku sedang hidup di tahun rahmat Allah. Nah, kenapa orang-orang Kristen tidak banyak yang seperti ini? Karena orang Kristen tidak mau mendalami pengertian tahun rahmat Allah, tahun rahmat Yahweh itu dengan dalam, seperti yang dinyatakan Alkitab, Bapak Ibu. Nah, coba kita lihat, kita coba memahami tahun rahmat Yahweh, tahun rahmat Allah ini, tahun rahmat Tuhan ini dalam perspektif orang-orang Israel, orang-orang perjanjian lama. Coba kita dalami ya Bapak Ibu ya. Dalam konteks Israel, ini ada padanan atau ada sebuah pengajaran atau ada sebuah firman Tuhan yang mirip dengan apa yang kita baca di Lukas 4 maupun Yesaya 61, yakni tahun rahmat Allah. Imamat 25 ayat 10-13. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan maklumkanlah kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu akan menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel. Haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Tentu penjelasan tentang tahun Yobel tidak bisa kita mengerti dari ayat 10 sampai ayat 13 saja. Maka coba nanti habis selesai ibadah ini, Bapak Ibu baca konteks Imamat 25 secara menyeluruh, supaya kita bisa mengerti apa yang dimaksudkan dengan tahun Yobel itu. Tapi dalam konteks khotbah saya di malam hari ini, ayat 10 sampai 13 cukup untuk menjelaskan apa dan mengapa saya hubungkan dengan tahun rahmat Tuhan. Kenapa saya hubungkan tahun Yobel dengan tahun rahmat Tuhan ini? Nah,
Untuk itu kita dalami dulu tahun Yobel. Tahun Yobel ini adalah tahun yang ke-50. Maksudnya apa Bapak Ibu? Maksudnya tahun Yobel adalah siklus waktu setelah 7 tahun Sabat. Jadi dalam budaya Israel ada tahun Sabat. Ya. Kalau ngomongin tahun Sabat itu berarti tahun yang ke-7. Seperti hari Sabat itu hari yang ke-7. Jadi setelah orang itu bekerja 6 hari, mengikuti konteks kejadian setelah Tuhan menciptakan dunia dan alam semesta ini 6 hari, hari ke-7, hari Sabat, Tuhan beristirahat. Maka Tuhan bilang, kuduskanlah hari Sabat. Ya. Dalam konteks tahun Sabat juga demikian. Ada teolog yang menafsirkan, kita bekerja selama 6 tahun, tahun yang ke-7 kita rest, beristirahat. Ini kalau kita melihat misalnya organisasi-organisasi gereja atau pelayanan yang masih konservatif, ini masih ada nih. Ya, misalnya ada orang yang menjadi imam di sebuah gereja. Ya, imam di sebuah gereja tuh sehari-hari melayani Tuhan. Maka dia akan dapat istirahat misalnya ketika masuk tahun Sabat. Jadi tahun Sabat itu dihitung ketika dia melayani. Misalnya dia mulai melayani Tuhan di tahun 2000, maka tahun 2007 sepanjang tahun itu dia dikasih cuti untuk istirahat. Nanti tahun ke-8, 2008 dia masuk lagi, sampai nanti tahun ke-13 dia bekerja, tahun ke-14 ya, di tahun Sabat berikutnya, di tahun yang ke-7 dia istirahat lagi. Nah, seperti itulah yang disebut dengan tahun Sabat. Nah, tahun Yobel itu adalah waktu atau siklus 7 tahun Sabat. Jadi setelah 7 kali 7 tahun, ya, jadi 49 tahun, maka tahun Yobel itu adalah tahun yang ke-50. Tahun yang ke-50 itulah tahun Yobel, di mana ayatnya, penjelasannya, pemaknaannya, Bapak Ibu bisa dapatkan dalam Imamat 25. Maka nanti tolong dibaca, sebagian tadi dari ayat 10 sampai 13 sudah kita baca. Jadi kalau kita sudah membaca Imamat 25, Bapak Ibu mengerti nih yang saya maksudkan di tahun Yobel ini. Tahun Yobel itu adalah yang pertama, pembebasan budak. Salah satu aspek utama tahun Yobel adalah pembebasan budak. Yakni pada tahun Yobel, ya, semua budak Ibrani yang dijual ke dalam perbudakan oleh sesama orang Israel harus dibebaskan. Ini adalah tindakan pemulihan yang menjamin bahwa tidak ada saudara Ibrani yang harus hidup dalam perbudakan selamanya sampai sepanjang hidupnya. Atau tidak boleh ada saudara Ibrani yang terus hidup dalam perbudakan lebih dari 50 tahun. Jadi pasti dengan adanya tahun Yobel ini, kalau misalnya saya, karena kemiskinan yang saya rasakan, saya akhirnya menjadi budak seseorang, ya. Saya mau menjadi budak di usia saya 10 tahun, ya. Terus sampai umur saya mati di 80 tahun saya terus jadi budak. Nggak mungkin. Kalau saya dibeli saudara, sehingga saya jadi budak saudara di umur 10 tahun, terus tahun ke-50-nya, tahun 7 kali tahun Sabat itu, ya, saya, misalnya contoh aja lah, itu bertepatan dengan 49 tahun. Jadi 10 tahun tambah 49 tahun, berarti kurang lebih 59 tahun ya. Maka tahun ke-60, di usia saya yang ke-60, saya harus jadi orang merdeka. Nggak boleh terus-terusan jadi budak. Maka kalau saya umurnya 80 tahun, maka ada waktu sisa 20 tahun hidup saya menjadi orang merdeka. Jadi dalam konteks tahun Yobel ini, ya, tidak boleh ada orang Yahudi yang karena satu dan lain hal diperbudak atau dijual sebagai budak, yang terus menjadi budak sepanjang umurnya. Ketika ada 7 tahun Sabatnya Yahudi lewat, maka di tahun ke-50 itu, orang ini harus dibebaskan. Tidak lagi boleh diperbudak. Harus diberikan surat kemerdekaan. Itu yang dimaksudkan dengan tahun Yobel. Di mana tahun Tuhan memulihkan orang-orang Israel. Yang berikutnya, tahun Yobel adalah kembalinya properti. Pada tahun Yobel, semua tanah yang dijual atau diperoleh secara permanen dari orang lain harus dikembalikan kepada pemilik aslinya. Ini memastikan bahwa properti tidak terakumulasi dalam tangan sedikit orang, tapi distribusi kembali secara adil karena setiap keluarga memiliki kesempatan untuk memiliki tanah untuk diolah. Contoh realnya begini. Karena 1 masalah, 2 masalah,
Kan orang Israel itu kan hidup dari hak waris tanah. Kan suku Yehuda dapat warisan tanah di daerah sekitar Yerusalem misalnya ya. Itu kan diwariskan ke anak cucu. Ya. Orang Yehuda yang ketika masuk ke Yerusalem, ke tanah perjanjian bersama dengan Joshua, mungkin jumlahnya ada contohnya ya 1.000 orang misalnya, 1.000 kepala keluarga. Tapi di zaman Tuhan Yesus kan sudah berkembang. Jadi tadinya suku Yehuda yang masuk di tanah perjanjian bersama Joshua itu masing-masing kepala rumah tangga dapat 100 hektar ya. Tapi ketika zaman perjanjian baru mungkin setiap orang cuma dapat 1.000 meter. Karena tadi kan harus dibagikan kepada anak cucu secara adil. Nah, karena kemiskinan, saya menjual warisan nenek moyang saya. Misalnya saya orang Yehuda tadi. Saya menjual 1.000 meter tanah saya kepada orang Israel lainnya. Dibelilah oleh mereka, saya dapat uang dan saya hidup dengan uang itu bersama keluarga saya. Nah, ketika Israel mengalami atau masuk di tahun Yobel, maka meskipun sayanya sudah mati, tapi saya punya anak saya ini berhak untuk mendapatkan kembali tanah waris keluarga yang sudah saya jual kepada orang lain. Dan orang lain ini kalau orang Yahudi harus mengembalikan. Ya. Itulah yang disebut dengan kemurahan Tuhan. Ya. Jadi untuk sementara waktu karena kesalahan saya tidak punya lagi hak warisan tanah, itu udah memalukan. Karena kalau ada orang Yahudi menjual hak warisannya kepada orang lain, itu udah dituduh tidak hormat sama leluhur dan lain sebagainya lah. Jadi saya dengan menjual tanah saya, meskipun saya butuh, itu sudah mencoreng muka saya. Maka supaya saya ke depan dipulihkan, anak cucu saya juga tidak mengalami corengan muka mereka dari warisan saya, maka tanah yang saya jual itu harus dikembalikan ketika masuk tahun Yobel. Dan yang membeli harus sadar bahwa kalaupun mereka bisa membeli tanah saya, mereka tidak bisa menguasai selamanya. Ketika Israel masuk ke tahun Yobel, tanah itu harus kembali. Makanya di dalam konteks Taurat, ya, itu tidak mungkin ada tuan tanah dalam konteks Yahudi. Ataupun kalau ada tuan tanah, dia tidak akan menjadi tuan tanah selamanya. Meskipun selama beberapa kurun waktu dia punya tanah di mana-mana, di mana dia beli tanah orang Israel, tapi ketika masuk tahun Yobel, tanah yang dibelinya dari saudaranya orang Israel itu kan harus dikembalikan kepada mereka kembali. Sehingga tidak ada orang yang menjadi kaya raya atau penguasa properti. Seperti misalnya di Indonesia ini, kan kalau diakui kan yang memiliki properti di Indonesia ini hanya beberapa orang saja. Itu sebelum IKN jadi ibu kota, kalau kita mendengarkan berita-berita yang ada, kan memang itu sudah dikapling dulu oleh banyak pengusaha. Makanya pindahnya ke IKN. Ya, kenapa? Ya karena beberapa orang yang disebut dengan mafia-mafia itu sudah menguasai tanah itu. Kalau tempat itu dijadikan ibu kota, maka mereka akan cuan karena mereka mungkin beli tanah itu dari adat, dari masyarakat adat, atau tanah yang mereka dapatkan itu dari hasil kerjasama dengan pemerintah. Misalnya kerjasama dengan pemerintah, mereka dikasih kuasa untuk mengelola tanah itu selama 100 tahun misalnya, ya. Berapa ribu hektar, berapa juta hektar selama 100 tahun, tapi tiba-tiba dijadikan IKN, kan mereka menerima ganti rugi. Dan kalau mereka beli pun, mereka beli sebelum ada isu IKN itu harganya masih Rp1.000 per meter, tapi ketika jadi ibu kota, Rp1.000 per meter menjadi 1 juta per meter, mereka untung cuannya luar biasa. Ya. Itu memang kalau Bapak Ibu mau sedikit terbuka saja melihat permainan-permainan ini, ya nggak ada itu ketulusan yang tulus dalam pemerintahan itu. Ya, pasti ada orang-orang tertentu yang diuntungkan. Nah, makanya di Indonesia ini yang menguasai jutaan hektar itu kan hanya orang-orang tertentu. Meskipun itu tanah milik negara, tapi sudah dikuasai. Jadi negara juga nggak bisa ngambil begitu saja. Tapi faktanya kalau kita membaca ya, tanah yang dikuasai oleh beberapa segelintir orang itu ya mereka keruk begitu rupanya. Ya. Hutan mereka babat jadi sawit. Ya. Terus juga hutan mereka babat kalau di situ mengandung batu bara, mereka gali batu baranya untuk mereka. Mereka bayar pajak tentunya.
tapi tidak selajimnya yang mereka harus bayar kalau hitungannya tuh normal atau masuk akal. Ya kayak Freeport itu. Ya itu kan menunjukkan ketidakadilan terhadap rakyat Papua yang mewarisi tanah nenek moyang mereka yang kaya raya emas, tembaga, nikel, dan segala macam itu. Tapi lihat, rakyat Papua masih miskin, masih susah. Mereka pintar-pintar, tapi karena fasilitas sekolah tidak banyak, mereka hanya terjebak sampai SD saja, SMP saja. Ya, harga-harga di sana, kalau kita dapat mengikuti misalnya selebgram atau youtuber yang memang dari Papua, ya di sana harganya mahal. Kemarin saya nonton YouTuber yang mengatakan bahwa kalau susu misalnya susu Indomilk atau susu Ultra yang 250 mili, yang mungkin kalau di Jakarta, di Jawa kita bisa beli di harga di bawah 10.000, di sana bisa 50.000, 5 kali lipatnya. Ya, kemarin pemerintah katanya sudah menyamakan harga BBM di Papua. Silahkan coba dicek lagi, apakah sudah sama harganya dengan yang ada di Pulau Jawa. Kalaupun ada, distribusinya apakah sudah adil. Mungkin harganya sama, tapi distribusinya hanya beberapa ratus liter saja. Sehingga yang fakta di lapangan yang menguasai hanya orang-orang tertentu. Dibeli dari Pertamina, dari SPBU, disimpan karena langka, datangnya baru minggu depan, ya mereka bisa jual kepada masyarakat yang membutuhkan dengan harga 2 kali 3 kali lipatnya. Itu yang terjadi. Padahal tanah Papua tanah yang sangat kaya raya. Nah, di dalam konteks Imamat 25 itu nggak mungkin terjadi dalam hukum yang Tuhan berikan kepada Israel sebagai sebuah bangsa. Itu maka kerennya Tuhan. Kemudian juga tahun Yobel bicara mengenai tahun tanpa penanaman. Tahun Yobel juga ditandai dengan tahun di mana tidak ada penanaman atau panen yang dilakukan. Ini adalah periode di mana tanah dibiarkan beristirahat dan pulih dari eksploitasi. Sementara orang Israel mengandalkan persediaan makanan yang ada dan menumbuhkan rasa ketergantungan kepada Allah. Jadi di tahun ke-50 itu nggak boleh ada yang nanam. Tanah harus dibiarkan istirahat. Ya. Jadi ya nggak boleh dipupuk, ya, nggak boleh dipanen, ya dibiarkan aja begitu. Jadi kalau ada orang yang membutuhkan sesuatu, ya gelandangan misalnya, contohlah begitu, atau orang asing terus lagi lewat di tahun Yobel di perkebunan anggur, mereka boleh metik anggur itu. Karena memang si pemilik kebun anggur itu ya tidak boleh mengambilnya atau mengeksploitasinya. Ya kalau memang pas panen ya udah dibiarkan aja di situ. Membusuk di situ nggak apa-apa. Jadi tanah pun diistirahatkan, tidak dieksploitasi terus-menerus. Itu juga pengertian Sabat, di mana Tuhan menginginkan kita di hari Sabat itu untuk mengkuduskan diri kita, mengkhususkan Sabat itu buat Tuhan. Sebenarnya bukan buat Tuhan, tapi buat kita supaya kita beristirahat. Sebab kalau Tuhan nggak buat Sabat, maka manusia akan bekerja 7 hari dalam seminggu. Maka kalau kita mengerti ini, mengerti makna Sabat, ya kalau misalnya Bapak Ibu berkata, Bapak, kalau saya tutup toko saya, usaha saya di hari Sabat, hari Sabtu, ya, atau hari Minggu, padahal dalam konteks kehidupan di Indonesia, perekonomian di Indonesia tuh Sabtu Minggu tuh hari di mana saya dapat untung karena orang tidak bekerja, orang cari makan di luar, pergi ke luar, belanjanya di Sabtu Minggu. Kalau saya tutup toko ya saya rugi, Pak. Nah, kalau bagi saya mah, ya udah, bukalah di Sabtu, bukalah di Minggu, nggak apa-apa. Intinya hari Sabat itu buat kita, supaya kita beristirahat. Maka carilah hari istirahatmu di luar Sabtu dan Minggu. Makanya kalau ada toko, setiap hari Senin libur. Ada toko, setiap hari Rabu libur. Saya tuh nggak akan berpikir, wah ini berarti jimat dari tuyul. Enggak. Saya berpikir positif. Wah, ini orang yang mengerti bahwa dalam seminggu mereka harus beristirahat. Jadi, itu yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu yang punya bisnis gitu. Sebab saya seringkali berkata, kok
Minggu nggak tutup gitu ya. Iya Pak, habis Minggu tuh ya namanya di mall Pak, Minggu lagi rame-ramenya. Kalau tutup saya rugi dan saya akan ditegur oleh pihak mall. ditegur oleh pihak pasar karena kok tutup gitu. Maka saya tutupnya setiap hari Senin aja Pak. Saya tutupnya setiap hari Kamis aja Pak. Saya tidak akan kenapa-napa. Kenapa? Karena hari Sabat itu bukan untuk Tuhan sebenarnya, tapi untuk manusia. Supaya manusia beristirahat. Jadi kalau kau berpikir Jumat, Sabtu, Minggu kau nggak boleh tutup toko karena itu potensi income-mu di situ. Nah, kalau ditutup kita akan rugi. Rugi berarti rumah tangga kita akan kekurangan uang, kita nggak akan bisa gaji pegawai dan lain sebagainya. Ya, maka ya carilah istirahatmu di hari yang lain. Nah, begitulah pengertian tahun Yobel, yakni untuk pembebasan budak, untuk kembalinya properti, dan juga untuk tahun tanpa penanaman. Kemudian juga ada pengampunan utang. Jadi pada tahun Yobel semua utang yang ada di antara anggota umat Israel harus diampuni. Ini adalah tindakan keseimbangan ekonomi yang penting yang memungkinkan orang-orang yang terlilit utang untuk memulai kembali dengan bersih dan tanpa beban keuangan di tahun Yobel itu, setelah tahun Yobel itu. Jadi kalau karena kebodohan saya, karena kesalahan saya punya utang yang banyak sekali, beranak pinak bahkan, ya. Nah, di tahun Yobel itu saya akan dilepaskan, dibebaskan dari utang-utang saya itu. Sehingga ketika masuk di tahun yang baru setelah tahun Yobel, saya bisa memulai segala sesuatu tanpa beban hutang lagi. Karena hutang yang sebelumnya di tahun Yobel yang baru lewat sudah diputihkan, sudah dihapuskan. Ini kan seperti misalnya pemutihan, misalnya ada pemutihan pajak ya, kemarin kita juga pernah dapat berita baik soal itu kan, pemerintah mengadakan pemutihan. Itu supaya ya utang-utang masa lalu yang mungkin karena kesalahan kita, karena manajemen, karena administrasi, atau karena beban dari manajemen yang lalu. Ya, karena kita membeli perusahaan itu, ternyata perusahaan itu punya utang yang banyak. Ya kita kan itu kan bukan salah kita gitu kan ya. Nah, pemerintah putihkan. Nah, ketika diputihkan ya diharapkan kita bisa menata perusahaan kita lebih baik karena kita tidak lagi dibebankan dengan utang-utang masa lalu, kan begitu. Tapi tentu ada saja orang Israel yang memang karakternya jahat, berhutang gitu. Nanti setelah diampuni, diputihkan di tahun Yobel, tahun berikutnya dia utang lagi. Ini adalah kebodohan. Tapi hukum tahun Yobel ini diberikan Tuhan supaya tidak ada orang Israel yang hidup terus miskin 7 turunan, itu nggak mungkin ada. Kalaupun ada ya cuma sampai 50 tahun. Kalau dia mungkin terlilit utang baru di tahun pertama setelah tahun Yobel ini selesai. Ya 50 tahun mau nggak mau. Ya cuma sebatas itu paling maksimalnya. Setelah lewati tahun Yobel, orang ini akan menjadi ciptaan yang baru. Dipulihkan dari utangnya. Itulah hatinya Tuhan. Dan ini dipahami oleh orang Israel sebagai hukum. Dan itu berlangsung di dalam konteks Israel di Perjanjian Lama. Tahun Yobel juga ketetapan kejutan dan berkat. Tahun Yobel juga menjadi waktu di mana trompet dibunyikan di seluruh negeri untuk menandakan awal tahun Yobel. Ini adalah momen yang penuh sukacita, penting dalam kalender Israel, menandai kesempatan untuk perbaikan, pemulihan, dan kesempatan yang baru bagi seluruh masyarakat. Ini dialami bukan cuma orang yang kere miskin saja, tapi buat orang-orang kaya juga. Karena kita tahu juga kalau ngomongin pajak, orang-orang kaya juga banyak yang bermasalah dengan pajak. Mereka mungkin naik Lamborghini, naik Ferrari, tapi mereka juga punya utang piutang yang besar sekali kan. Mana ada perusahaan yang hebat yang tidak punya utang itu. Ya. Saya sering mendengar pemerintah kita yang dikritik karena punya utang besar itu mengatakan bahwa utang besar itu biasa. Yang penting aset kita lebih besar ya daripada hutangnya. Dan mana ada pemerintah di dunia ini yang tidak punya hutang. Saya masih ingat banget di tahun-tahun awal Pak Jokowi bilang begitu. Amerika, negara adidaya, utangnya besarnya luar biasa. Jepang juga demikian. Cina juga demikian. Ya. Jadi ketika tahun Yobel ini yang gembira bukan cuma orang yang miskin, tapi orang kaya juga. Karena mungkin hutangnya kepada pemerintah, hutangnya kepada siapapun gitu ya, sesama rekan pengusaha itu dihapuskan. Jadi semuanya bergembira, semuanya bersukacita. Nah, setiap tahun ke-50 semua orang Israel memulai hidup yang baru. Setiap tahun yang ke-50 inilah keadilan Allah bagi Israel. Nah, Yesus mengajarkan hari rahmat dan pembalasan dari Tuhan itu sudah terjadi sejak ia berkhotbah di sinagoge di Nazaret. Jika ini dihubungkan dengan tahun Yobel bagi bangsa Israel,
Seharusnya orang Kristen tidak boleh lagi menindas sesamanya. Karena hari-hari setelah Yesus mengucapkan itu 2000 tahun yang lalu, itu adalah hari atau tahun rahmat Allah. Jadi orang Kristen nggak boleh lagi menindas sesamanya. Orang Kristen nggak boleh lagi membuat sesamanya menderita. Orang Kristen nggak boleh lagi membuat sesamanya mengalami duka cita. Sebab semua orang Kristen yang hidup di dalam Yesus itu sudah mengalami yang namanya pembebasan, pembelaan, kelepasan yang datangnya dari Allah. Jadi di dalam Yesus juga ada pemulihan. Kita lebih dari seorang pemenang. Kita yang tadinya hamba dosa dimerdekakan, kita yang tadinya terikat dengan segala kesalahan masa lalu dibebaskan. Kita yang tadinya khawatir tentang banyak hal, nggak perlu lagi mengkhawatirkan banyak hal, karena dalam Yesus kita sudah dipulihkan. Nah, Yesus datang itu ke dunia dengan tujuan ini salah satunya. Dia sampaikan itu di sebuah sinagog di Nazaret di hari Sabat, ya supaya orang-orang yang menjadi pengikutnya kemudian hari ketika membaca Lukas pasal 4 mengerti bahwa Yesus datang agar semua orang bisa merasakan sorga ketika hidup di bumi. Yesus datang agar sorga bisa dinikmati di bumi ini. Tahun rahmat Tuhan itu bicara soal itu. Maka jangan lagi jadi orang Kristen yang menindas sesamanya. Jangan juga menjadi orang Kristen yang akar pahit, sakit hati, kecewa, depresi, khawatir, takut tentang banyak hal. Karena ketika kau sudah percaya dalam Yesus, semua itu tidak lagi menguasai dirimu. Kau sudah dilepaskan. Nah, bangunlah hidupmu dengan perspektif yang seperti itu. Saya sebagai orang yang hidup dalam Tuhan tidak lagi boleh menindas orang lain. Nggak boleh lagi membuat orang lain menderita. Nggak boleh memfitnah orang lain. Nggak boleh membuat orang duka cita. Sebab dalam Tuhan inilah tahun rahmat Tuhan. Kita yang sedang dalam masalah, tanamkan di pikiran, saya nggak boleh lagi khawatir tentang apapun, nggak boleh takut tentang apapun, nggak boleh lagi parno terhadap apapun, nggak boleh stres dengan apapun, karena ini adalah tahun rahmat Allah. Tuhan akan pulihkan saya serupa kembali seperti gambar, seperti tahun Yobel yang di perjanjian lama. Orang Israel yang hidupnya susah, rumahnya dijual, punya utang besar di mana-mana, hidupnya melarat selama bertahun-tahun, belasan tahun, mungkin puluhan tahun. Ketika tahun Yobel itu, dia bersorak. Ketika trompet dibunyikan di sepanjang Israel, mereka bersorak. Kenapa? Karena rumah mereka yang sudah hilang bertahun-tahun akan kembali. Tanah garapan mereka, sawah mereka, ladang mereka yang selama ini sudah digadaikan dan dimiliki orang kembali. Sehingga mereka boleh menata hidup mereka kembali baru. Nah, kalau orang ini jadi bijaksana, menghitung dengan benar, mulai mengelola semua yang dipercayakan Tuhan kepadanya dengan benar, maka selepas tahun Yobel, bangsa Israel, semua bangsa Israel akan hidup menjadi kepala, nggak pernah jadi ekor. Bapak Ibu yang mengerti ini, bahwa kita sudah ada di tahun rahmat Allah, mestinya kita bisa menata diri kita dengan positif dalam perspektif yang benar. Dan kedepannya Bapak, Ibu, dan saya akan diberkati Tuhan luar biasa. Akan bahagia luar biasa. Pikiran kita tenang luar biasa. Dan kita bisa menjadi alat yang lebih efektif. Memberkati banyak orang dan hidup menyenangkan Tuhan. Semoga diberkati dan semoga semuanya mengerti pengertian dari perkataan dan pengajaran Yesus soal tahun rahmat Allah. Hidupi itu dalam keseharianmu dan jadilah orang-orang yang bersyukur karena ada di sebuah masa panjang yang namanya tahun rahmat Allah. Tahun pemulihan dari Allah, di mana semua orang yang percaya Yesus yang hidup di masa ini akan senantiasa keluar lebih daripada seorang pemenang. Terpujilah nama Tuhan. Tundukkan kepala kita dong. Bapak, kami mengucap syukur. Kami diberkati lewat pengajaran, perkataan, dan pengajaran Yesus tahun rahmat Allah. Kami semakin paham setelah kami dijelaskan tadi soal konteks tahun Yobel dalam perspektif Israel, perspektif Imamat 25. Dan ketika kami hubungan dengan tahun rahmat Allah dan juga tahun pembebasan
pembalasan Allah kita. Kami mengerti bahwa kami yang sudah percaya dan tinggal dalam Tuhan mestinya tidak lagi hidup dalam ketakutan, dalam penderitaan, dalam penindasan, dalam masalah-masalah yang sukar duka cita. Sebab kami sudah dilepaskan dari semua ikatan yang membelenggu, yang membuat kami tidak bisa maju itu. Karena kami sudah dipulihkan, diciptakan kembali serupa segambar seperti Allah. Sudah benar-benar dipulihkan Tuhan, bahkan keluar lebih dari seorang pemenang. Makasih buat segala kemurahan Tuhan. Terima kasih kami diingatkan di ibadah minggu malam ini, apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Apa yang Yesus kami sampaikan dalam Lukas pasal 4. Bahwa ketika Yesus mengutip 61 Yesaya, Yesus berkata, hari ini, per hari ini, apa yang ada di Yesaya 61 sudah digenapi. Terima kasih Bapa buat segalanya. Terima kasih Yesus buat apa yang kau lakukan. Dan terima kasih Roh Kudus, kau buat kami mengerti di minggu malam ini. Maka sebagai ucapan syukur, kami ingin memberikan persembahan syukur kami yang terbaik. Lewat persembahan mingguan kami, persembahan buah sulung kami, beberapa kami ingin mengembalikan persepuluhan kami kepada Tuhan lewat JKIDW. Maka Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini seperti layaknya kau disenangkan oleh lemak hewan bakaran yang dibakar di atas mezbahmu, sehingga muncullah asap yang wangi seperti dupa yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah kerinduan kami. Setiap rupiah persembahan yang kami tabur kepadamu, kepada gereja, itu menyenangkan hatimu. Dan itulah kerinduan kami sampai akhir hidup kami. Apapun yang kami kerjakan, itu menyenangkan Tuhan. Maka berkati persembahan ini supaya berguna bagi kerajaan Allah lewat pelayanan JKIDW. Kami siap memberi yang terbaik. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sebentar ada informasi kemana Bapak Ibu bisa menyalurkan persembahan saudara lewat QRIS atau lewat nomor rekening. Silakan menabur dengan sukacita. Apa yang kau ukurkan itu akan nanti diukurkan juga kepadamu. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Silakan memberi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat persembahan saudara, dan saya percaya persembahan setiap saudara menyenangkan hati Tuhan. Dan sebelum kita akhiri, terima berkat Tuhan, kembali saya mengajak saudara untuk terus bertumbuh bersama dengan JKIDW. Kalau kau diberkati lewat program ini, bisa di-share program ini, linknya kepada yang lain, diberikan, dibagikan kepada yang lain, supaya yang lain juga bisa belajar bertumbuh imannya bersama dengan JKIDW. Dan bisa tolong juga platform media sosial kami di follow. Ada banyak program di Instagram, ada program juga saya mulai aktif di TikTok juga, dan di channel YouTube ini setiap hari ada program. Silahkan diikuti. Kalau diberkati boleh tidak keberatan saudara memberikan like, di subscribe, dan juga diberikan komentar, tentu komentar yang baik ya, komentar yang membangun ya, supaya lewat pelayanan ini nama Tuhan dipermuliakan. Gitu ya. Sebelum kita akhiri, tundukkan kepala, kita doa syafaat. Makasih Tuhan buat segala macam yang sudah Tuhan berikan kepada kami, terutama pengertian tentang tahun rahmat Allah, tahun rahmat Tuhan, tahun rahmat Yahweh. Kami menyadari
Dan diingatkan kembali bahwa kami bukan lagi budak siapapun, hamba siapapun. Kami adalah orang yang sudah dimerdekakan oleh penebusan Yesus di atas kayu salib, atas setiap dosa dan kutuk dosa yang membelenggu kami selama ini. Maka tolong kami Roh Kudus, mampukan kami menjadi hamba-hambamu yang punya perspektif iman yang merdeka. Kami memahami bahwa kami tidak boleh lagi melakukan penindasan, melakukan kecurangan, atau membuat orang lain susah menderita. Karena seperti tahun Yobel, mestinya kita yang sudah hidup di tahun rahmat Allah ini tidak lagi melakukan hal-hal yang merugikan sesama kita. Dan kalau kami juga saat ini dalam kondisi yang masih dalam keterpurukan dalam segala hal, kami lewat firman ini diingatkan kembali bahwa kami sudah dipulihkan. Gambar kami sudah dipulihkan. Kalau kami adalah sebuah cermin yang retak, kami sudah pulih lagi, utuh, tanpa ada retakan lagi. Dan dengan pemahaman itu, tolong kami Roh Kudus bisa menata hidup kami, bisa menjalani hidup kami ke depan dengan lebih positif, dengan yakin dan iman, sehingga kehidupan kami, keluarga, orang-orang yang bergantung pada kami, semakin diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Terima kasih buat segalanya. Terima kasih buat pemahaman yang baru yang kami dapatkan. Dan kami mau berkati gereja ini agar semakin diberkati Tuhan, semakin dalam pelayanan menjadi berkat bagi banyak orang, dan semakin berani dalam menyuarakan kebenaran, yakni Alkitab, yakni firman Tuhan. Berkati gereja-gereja yang lain juga Tuhan, agar berkat Tuhan juga mengalir buat mereka, dan mereka juga punya semangat spirit yang sama seperti kami, yakni memberitakan kabar baik, yakni apa yang ada di Alkitab, sehingga banyak orang nanti yang belum kenal Tuhan akan bertobat, dan orang-orang yang sudah menjadi pengikut Kristus akan semakin punya iman yang benar. Ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus kaulah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, tiada yang lain, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kami percaya, kami semua diberkati, dan kekasih Tuhan, arahkan hatimu, dan terimalah berkat terbaik dari sorga. Seperti Abraham, Ishak, dan Yakub diberkati oleh Yehova, berkat yang sama kita terima dalam nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus, sehingga kita semua jadi kepala, nggak pernah jadi ekor, naik nggak pernah turun, apa yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Dan biarlah mulai minggu malam ini, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih karunia anugerah penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, mesra, intim dengan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai hari ini sampai nanti Maranatha, ketika Yesus menjemput kami di awan-awan kemuliaan, dan kami dibawanya naik dan dimasukkannya ke langit baru, bumi baru, ke Yerusalem baru, ke dalam kekekalan bersama Dia selama-lamanya. Yang diberkati, percaya, katakan dengan iman. Amin. Haleluya. Selamat beristirahat. Semoga semuanya terus dalam berkat Tuhan, dan masuki hari kerja Senin besok dengan perspektif yang baru, dengan iman yang baru, dan ingat, kau sudah ada di tahun rahmat Tuhan. Maka bersikaplah bijaksana kepada yang lain, dan juga bersikaplah bijaksana terhadap dirimu. Kau sudah dipulihkan Tuhan, kau sudah terima berkat dari Tuhan, imani, kemanapun kau melangkah, kau keluar lebih daripada seorang pemenang. Terpujilah nama Tuhan. Terus dukung doa, terus dukung pelayanan kami. Sampai jumpa dalam ibadah berikutnya. God bless you.